Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali anak-anak ya bisa jumpa untuk yang pertama kalinya, materi yang pertama kali ini. Saya berharap anak-anak saat ini tetap dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, sehingga bisa mengikuti pelajaran bisnis online ini nanti sampai selesai. Selain itu, saya berharap anak-anak juga bisa mengikuti ini, bisa memahami apa yang saya sampaikan walaupun dalam kondisi ada pandemi COVID-19 ya, kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi jangan khawatir anak-anak ya, nanti akan ada waktu tersendiri kita untuk bisa bertemu, untuk bisa praktek ya. Tapi untuk pertama ini kita lakukan dulu secara daring, teori-teorinya nanti kita tinggal praktekkan pada saat tatap muka. Anak-anakku, di masa pandemi ini tentu ada sisi baik dan sisi buruknya. Kalau saya selalu menganggap ada sisi baiknya saja. Sisi baiknya apa? Ternyata dengan adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kemudian ada lockdown, kemudian tidak boleh berkerumun. Nah, itu ternyata mampu menumbuhkan bisnis online yang sangat luar biasa besar. Kenapa? Dengan adanya itu kemudian orang membatasi diri, melakukan aktivitas, kemudian menjaga jarak ya, semua dilakukan secara online. Nah, ini sebenarnya peluang kalian yang sudah pernah belajar bisnis online sejak masih SMK untuk diterapkan di masyarakat. Silahkan dicoba, sebenarnya ini mudah ya, mudah untuk dilakukan oleh siapapun ya. Anak-anak, di pertemuan kita yang pertama kita akan membahas ruang lingkup bisnis online. Jadi bisnis online itu apa dan bagaimana? Ayo kita bahas satu persatu. Oh iya, tapi sebelumnya silahkan subscribe terlebih dahulu dan hidupkan tombol loncengnya supaya anak-anak tahu kalau ada video materi pembelajaran dari saya yang baru. Baik, kita akan mulai. Kita akan belajar tentang bisnis online dari mulai yang paling dasar ya, yang mana dari anak-anak yang belum tahu sama sekali bisnis online itu apa ya. Kita bahas dulu pengertiannya dulu ya. Jadi secara umum itu bisnis itu adalah usaha. Usaha untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu apa ya? Keuntungan itu adalah selisih dari modal, kemudian selisih dari penjualan dikurangi dengan modal ya, gitu keuntungan. Jadi misalnya begini, kalau orang mau punya modal 50 kemudian mampu menjual dengan harga 70, berarti ada keuntungan 20. Itu adalah keuntungan. Setiap usaha bisnis tujuannya satu, yaitu profit oriented ya. Kalau anak-anak tidak tahu, profit oriented itu adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan. Orientasinya atau arahnya hanya satu, mendapatkan profit atau laba, atau yang biasa disebut dengan keuntungan. Sedangkan bisnis online itu adalah bisnis yang dijalankan secara online dengan menggunakan media yang namanya internet. Dengan internet itu kita bisa membuat website, bisa membuat aplikasi ya. Kita bisa menyebarkan informasi di sana. Nah, sehingga informasi itu kalau dibaca oleh seseorang, karena informasinya bagus ya, lengkap, detail begitu, tidak membingungkan, dan yang membaca ini sedang butuh informasi itu, baik itu mengenai produk maupun mengenai jasa yang kita tawarkan, maka terjadilah yang namanya jual beli ya. Kalau orang membaca informasi kemudian tertarik, pasti akan terjadi jual beli. Jadi bisnis online itu adalah bisnis yang dijalankan secara online menggunakan jaringan internet. Itu pengertiannya yang sangat sederhana ya, yang paling mudah kalian pahami. Bisnis yang dijalankan secara online dengan menggunakan media internet. Memang beda dengan bisnis konvensional ya. Kalau dulu orang berdagang itu
pagi-pagi datang ke pasar sambil membawa dagangannya ya, kemudian nanti siangnya atau sorenya pulang lagi dengan membawa sisa dagangannya. Tapi sekarang tidak. Kalau dulu orang jualan itu buka dan tutup toko, sekarang orang jualan hanya buka dan tutup laptop. Bahkan HP pun bisa digunakan untuk jualan. Itulah ya, bisnis online. Memang tidak ada matinya kalau kita membicarakan bisnis online itu. Kenapa? Ruang lingkupnya sangat luas. Apapun bisa kita lakukan untuk mendapat keuntungan melalui kegiatan bisnis online itu. Bisa berjualan barang, bisa berjualan jasa ya, apapun bisa kita bisniskan di internet. Apakah secara ekonomi menguntungkan? Iya, secara ekonomi sangat menguntungkan. Kenapa begitu? Karena pengguna internet di Indonesia jumlahnya sudah ratusan juta ya. Banyak sekali yang menggunakan internet, apalagi di masa pandemi seperti ini. Anak-anak yang semula tidak boleh pegang HP sekarang boleh pegang HP ya. Mereka tidak hanya mengikuti pelajaran menggunakan HP, tapi mereka juga mengakses media sosial. Mereka juga melihat iklan, mereka juga membuka marketplace. Nah, itu apapun yang mereka buka tentu ada iklannya, ada orang jualan di situ. Nah, ini adalah peluang besar bagi kita yang menjalankan bisnis online ya. Jadi itulah anak-anak ya, bisnis dan bisnis online semata-mata tujuannya hanya satu, profit oriented. Selanjutnya, apa manfaat dari bisnis online ini? Tentu bisnis online ini punya manfaat yang sangat besar sekali anak-anak ya. Kita bisa tahu yang pertama, kita dapat melakukan perubahan dengan sangat cepat. Karena apa? Bisnis online ini kita bisa mengetahui grafik atau chart atau data ya, bisa kita lihat dalam bentuk grafis dengan sangat cepat. Kita bisa menganalisa pasar dengan cepat sehingga kita bisa melakukan perubahan kebijakan kita dengan waktu yang sangat cepat. Nah, real time saat ini juga kita bisa tahu berapa penjualan yang terjadi, berapa order yang saat ini masih diproses, berapa order baru yang baru saja masuk, berapa yang sudah selesai, barang apa saja yang paling cepat laku, barang apa saja yang paling banyak mendatangkan keuntungan. Nah, semua itu bisa kita lihat dari analitiknya ya, bisa kita lihat dari analisa pemasarannya, sehingga kita bisa melakukan perubahan dengan cepat, mengambil kebijakan tertentu yang mana kebijakan itu diambil untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi itu. Kemudian yang kedua anak-anak ya, kita juga bisa menentukan sasaran demografis tertentu. Maksudnya begini, sasaran demografis tertentu. Anak-anak tentu tahu ya dengan istilah demografis. Jadi demografis itu adalah kondisi penduduk yang mendiami lokasi tertentu, yang usia tertentu, yang jenis kelamin tertentu, yang pekerjaannya tertentu. Jadi data kependudukan lengkap itu bisa dikatakan dengan demografis. Misalnya begini, saya menjual sarung, maka target pasar saya secara demografis adalah yang pertama harus kita tentukan dia harus laki-laki, kemudian muslim, yang meninggali atau yang tinggal di area tertentu, misalnya hanya di Indonesia saja boleh, atau di Jawa saja boleh, di Jakarta saja boleh, seluruh Indonesia semua boleh, atau seluruh dunia. Yaitu menentukan sasaran demografis tertentu. Kalau kita menjual kaos bertuliskan misalnya Yogyakarta ya, apakah kita hanya bisa menjual di Yogyakarta saja? Tentu tidak. Orang seluruh Indonesia tentu akan mau membelinya. Maka misalnya begini, kita menjual produk yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meninggali atau mendiami daerah tertentu, misalnya produk untuk upacara ya yang digunakan oleh masyarakat Bali misalnya ya. Berarti kita bisa membuat produk atau menjual produk hanya untuk masyarakat yang tinggal di Bali saja, misalnya seperti itu. Kalau kita menjual jilbab misalnya ya,
jual jilbab, maka sasaran demografisnya adalah perempuan yang suka belanja, banyak uang, muslim yang tinggal di daerah tertentu. Kita bisa menentukan daerah mana yang tingkat ekonominya paling bagus. Bisa di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, kemudian Bandung, Medan, dan kota-kota besar yang lain. Saya tidak hafal apa saja namanya, ya. Itu kita bisa menentukan sasaran demografis. Kita juga bisa menjual di luar negeri dengan sasaran demografis yang tepat. Misalnya begitu, kita menjual t-shirt misalnya ya, bergambarkan atau bertemakan tentang mancing desainnya ya. Kita bisa menyasar atau mentargetkan pasar, market targeting namanya ya, untuk masyarakat yang tinggal di Amerika Serikat yang menyukai mancing, laki-laki ya. Nah, misalnya begitu, yang suka belanja, punya uang, punya kartu kredit, mempunyai kemampuan atau pengetahuan tentang belanja online, misalnya menyukai marketplace internasional seperti Alibaba, kemudian Amazon dan lain-lain. Nah, itulah ya, kita bisa menentukan sasaran demografis tertentu dengan sangat cepat. Artinya target market kita, target pasar kita pas. Kita tidak mungkin menawarkan produk misalnya sisir kepada orang yang tidak punya rambut ya, sia-sia. Maka kita menawarkan sisir kepada mereka yang punya rambut bagus atau memang membutuhkan sisir untuk merapikan rambutnya. Itulah kira-kira ya. Jadi sasaran demografis tertentu. Kemudian selanjutnya banyak media pilihan. Nah, sekarang ini media yang digunakan banyak sekali anak-anak ya. Bisa Facebook yang meliputi yang termasuk dalam kategori sosial media ya. Kemudian WhatsApp, kemudian apalagi Instagram ya. YouTube ya, situs berbagi video gratis itu ya, bisa digunakan untuk media untuk melakukan pemasaran online. Tergantung kreativitas kita bagaimana cara menjualnya ya. Kadang-kadang kita menjual tanpa harus menawarkan ya, kita berikan demo yang bagus, penjelasan produk atau layanan yang bagus tanpa kita meminta mereka untuk beli. Mereka pasti akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Menjual tanpa terasa kita menawarkan kepada calon konsumen itu. Jadi banyak media bisa website bikin sendiri ya, kemudian ya banyak lagi ya, ada video, email, kemudian surat kabar, forum juga media. Forum-forum itu ya kita bisa gunakan sebagai media untuk melakukan penjualan. Nah, kemudian media online itu juga merupakan penghubung yang efektif antara pemasar dan konsumen. Kenapa? Dengan media internet orang tidak perlu lagi datang ke lokasi penjual. Penjual pun juga tidak perlu datang jauh-jauh mendekati calon pembeli. Keduanya merupakan hal yang sangat menguntungkan baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Jadi itu penghubung yang efektif. Kemudian yang terakhir, anak-anak ya, manfaat bisnis online itu adalah kemampuan konversi instan. Misalnya begini, dengan adanya bisnis online itu, pemasar dapat memiliki kemampuan untuk mengubah pelanggan secara instan. Yang semula nggak mau beli, tapi kemudian melihat informasi produknya bagus, mereka langsung tertarik dengan produk atau kita hanya dengan sekali klik. Ya, bisa konversi itu adalah jumlah pengunjung atau mereka yang melihat produk kita dengan perbandingannya dengan yang beli. Misalnya begini, yang melihat ada 100, yang beli ada 15, maka konversinya itu 15% ya, 15%. Nah, kemampuan konversi instan ini spontanitas ya, ketika melihat kemudian tertarik, maka terjadilah konversi itu ya, artinya closing, penjualan itu terjadi. Nah, itulah anak-anak ya, ada 5 manfaat bisnis online. Anak-anak
sambil diresum ya, sambil diingat-ingat ya materinya ini. Nanti di akhir pertemuan saya kalian akan saya minta untuk menjawab 2 pertanyaan saja ya, diingat-ingat. Nah, selanjutnya yang pertama selanjutnya ya kita bahas jenis-jenis bisnis online. Ternyata banyak sekali jenis bisnis online tuh. Yang pertama, sell your own product. Menjual produkmu sendiri. Kamu punya produk apa? Ya, misalnya bisa membuat produk alat mesin packing misalnya ya, bisa membuat produk fashion, membuat sepatu, sandal, kemudian baju, kaos ya. Nah, kalau punya produk sendiri itu maka kamu masuk dalam jenis bisnis online, sell your own product, menjual produkmu sendiri ya. Ini menjanjikan keuntungan yang luar biasa bagi kalian yang punya produk sendiri, dijual sendiri ya, ditangani sendiri ya, keuntungannya luar biasa ya, tidak kemana-mana. Kemudian sell your own service, menjual layananmu sendiri. Mungkin kalian punya aplikasi layanan ya, mungkin kalian punya layanan jasa pengetikan cepat misalnya begitu, jasa pengantaran barang dan lain-lain ya. Apapun jasamu, misalnya jasa desain logo ya, desain membuat website, jasa desain membuat website yang harganya juga cukup mahal. Nah, itu bisa dilakukan yang masuk dalam kategori sell your own service. Kemudian affiliate marketing ya, ini juga akan kita pelajari, termasuk kita praktekkan ya, afiliasi marketing. Pemasaran dengan metode afiliasi ini menjual produk orang lain tanpa kalian harus punya produk itu. Artinya kalian hanya mendapatkan izin dari pemilik produk baik barang maupun jasa untuk memasarkan. Kalian akan mendapatkan komisi tertentu dengan besar tertentu. Jadi afiliasi itu menjual produk orang lain tanpa kalian mempunyai produk itu sendiri. Mudah, ini tidak butuh biaya besar, atau bahkan mungkin ini adalah bisnis tanpa modal yang bisa mendapatkan keuntungan besar selama ini ya. Contoh misalnya affiliate marketing Amazon ya, kita hanya diminta untuk membagikan linknya Amazon. Kalau terjadi penjualan di Amazon, kita mendapat bagian sebesar 3 sampai dengan 11% untuk setiap produk yang terjual. Kemudian afiliasi di Indonesia banyak sekali ya, seperti Ratakan dan lain-lain, itu adalah perusahaan afiliasi. Kemudian yang keempat, contextual advertising. Jadi ini model bisnis online yang memanfaatkan website dengan konten atau informasi yang menarik sehingga dikunjungi banyak orang. Sedangkan penghasilannya itu diperoleh dari iklan atau advertising berupa teks, banner maupun video yang sesuai dengan iklan. Biasanya ini para blogger ya, yang mana kita punya website atau punya blog, yang mana website kita atau blog kita itu dimonetize dengan Google AdSense. Kita akan punya penghasilan dalam bentuk dolar berdasarkan CPM ya, cost per million, berapa banyak yang berkunjung, kemudian berapa berapa harganya setiap 1000 kunjungan. Nah, itu bisa diketahui ya. Ada hitung-hitungan tertentu. Untuk Indonesia biasanya 0,3 sampai dengan 0,7 US dollar per 1000-nya. Sama seperti di YouTube juga ya. Kemudian yang kelima, namanya site flipping. Wah, ini apa ini? Site flipping adalah model bisnis yang bertujuan untuk jual beli website. Oh, ternyata ada ya, ada. Website seperti aset ya. Jadi website itu kalau sudah dibangun, kemudian mappingnya jelas, bagus, kemudian responnya bagus, SEO-nya, Search Engine Optimization-nya bagus, itu harganya mahal. Apalagi sudah punya ranking di Alexa, itu sudah luar biasa harganya mahal. Maka membangun website itu seperti membangun sebuah aset properti yang nilainya semakin lama semakin mahal ya. Itulah yang dinamakan site flipping atau jual beli website.
Nah, itulah anak-anak ya, jenis-jenis bisnis online yang bisa kalian ketahui. Nah, setelah mengetahui jenis-jenisnya, sekarang kita harus tahu komponennya apa saja, komponen bisnis online itu. Yang pertama, konten marketing. Jadi pemasaran dengan apa ya, para pengguna internet yang berselancar itu, yang browsing itu, mendapatkan konten kita, mendapatkan informasi dari konten yang kita tulis, yang mana mereka kemudian tertarik dengan informasi yang kita sediakan. Nah, ini kita bisa menggunakan website atau menggunakan blog ya. Kita juga bisa menggunakan toko online untuk konten marketing itu. Contohnya marketplace ya, kita bisa memberikan informasi selengkap-lengkapnya sana tentang produk yang kita jual. Jadi konten itu merupakan alat yang menarik prospek atau calon pembeli yang punya potensi ke website kita ya. Yang punya potensi itu artinya mereka punya ketertarikan dan punya uang. Gabungan dari itu, mereka tertarik dengan produk kita dan punya uang, pasti akan terjadi penjualan. Kalau mereka tidak tertarik, walaupun punya uang, sulit terjadi penjualan. Mereka tidak tertarik dan tidak punya uang, nggak pernah terjadi ya. Terus gak suka ya, sudah tidak suka dengan produknya, kemudian gak punya uang lagi ya. Lengkap sudah. Kemudian yang kedua, search engine marketing. Jadi pemasaran dengan memanfaatkan mesin telusur atau mesin pencari yang umumnya yang digunakan adalah Google ya. Kita juga mesti pintar menggunakan keyword atau kata kunci yang tepat supaya para konsumen kita bisa dengan mudah menemukan informasi produk kita ketika mereka mengetikkan kata kunci itu di Google. Kemudian yang ketiga adalah email marketing. Email marketing ini adalah teknik memasarkan produk atau barang dengan menggunakan email ya. Anak-anak tidak usah khawatir, ini akan kita praktekkan semua ya. Kita praktekkan pada saat tatap muka nanti. Kemudian kita lanjut online public relation ya. Jadi online public relation ini adalah kegiatan public relation atau kalau di perusahaan namanya bagian humas, hubungan masyarakat ya, yang menggunakan internet sebagai media komunikasi. Itu. Kemudian selanjutnya ada online advertising, ada social media marketing ya, ini tadi sudah kita bahas. Kita bisa menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram ya, situs berbagi video gratis itu YouTube ya, dan banyak lagi sosial media yang lain. Online advertising ini adalah iklan online. Kita bisa beriklan menggunakan Facebook Ads ya, menggunakan Google Ads ya, yang tentunya iklan-iklan itu butuh biaya. Kita harus bayar di sana, tapi efektivitasnya luar biasa, sangat efektif ya. Kita bisa menjangkau pasar dengan sangat tepat. Targeting pasarnya sangat pas ya. Kita bisa menjual produk yang sesuai dengan yang mereka butuhkan ya. Kelebihannya itu. Kemudian trafficnya bisa datang dengan angka yang sangat tinggi sesuai dengan anggaran yang kita sediakan. Kemudian yang berikutnya adalah website ya. Ini website merupakan media promosi yang paling populer. Setiap perusahaan itu punya website ya. Tujuannya untuk promosi atau menjual produk mereka di website. Karena dengan website itu kita mempunyai nama baik ya, nama baik. Citra perusahaan, citra usaha kita itu ditentukan oleh konten dari website kita. Semakin menarik maka citra perusahaan pun juga semakin bagus dan pembelinya juga semakin banyak. Kemudian yang terakhir dari komponen bisnis online itu namanya konversi. Jadi konversi ini adalah teknik memetakan ya, teknik memetakan kunjungan sebuah website atau toko online. Memetakan apa? Jadi penjualnya yang mengunjungi kita, yang klik tombol beli itu berapa? Dari 1000 orang yang berkunjung, yang klik tombol beli atau memasukkan ke keranjang belanja itu ada berapa? Yang sampai close
penjualan itu ada berapa. Jadi perbandingan itulah yang dinamakan dengan konversi, ya. Silakan dicatat dulu. Kita lanjutkan anak-anak ya. Kita lanjutkan bagaimana cara kerja bisnis online. Sebenarnya simple sih cara kerjanya ya. Kenapa saya katakan simple? Internet itu simple, masuk akal, mudah, dan bisa digunakan oleh banyak orang sekaligus, sekalipun orang itu awam ya, tentu bisa karena semua teksnya sudah berbahasa Indonesia dan kita bisa memilih menu-menu yang kita butuhkan. Jadi mengenai cara kerja bisnis online yang dilakukan oleh para produsen atau para pemasar itu ada 4. Yang pertama adalah awareness. Awareness ini adalah kesadaran. Dalam melakukan pemasaran, kesadaran dari konsumen yang dituju itu harus ada. Artinya apa? Tahap pertama yang dilakukan pemasar dalam memasarkan produknya adalah menumbuhkan kesadaran bahwa orang itu sadar bahwa dirinya butuh produk kita, bahwa orang itu sadar bahwa produk kita itu murah dibandingkan produk yang lain. Itu adalah kesadaran. Kemudian yang kedua adalah interest, ketertarikan. Setelah kita sampaikan dengan materi promosi yang bagus akan tumbuh. Ya, kalau yang pertama tadi sadar produknya berguna, dibutuhkan. Kalau ini yang kedua adalah interest, ketertarikan. Ya, tertarik dengan apa yang kita sampaikan, tertarik dengan fitur-fitur yang ada pada produk kita, tertarik dengan layanan kita, ya. Itu yang membuat mereka yang kemudian memutuskan untuk melakukan pembelian. Kemudian yang ketiga adalah desire atau keinginan. Kalau keinginan ini jelas, asal pingin saja mereka pasti akan beli, tidak melihat kebutuhan, tidak melihat ketertarikan, tertarik atau tidak, butuh atau tidak. Biasanya orang itu kalau sudah pingin itu ya beli, ya beli. Nah, dasarnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah action. Ini adalah tahapan paling penting. Yang terakhir ya, action ini tahapan yang paling penting. Kenapa begitu? Kalau mereka butuh, mereka tertarik, mereka ingin, tapi tidak action, tidak beli, maka ketiga-tiganya menjadi sia-sia. Mereka butuh, tertarik, dan pengen, tidak action karena gak punya uang ya. Maka tidak akan terjadi penjualan. Jadi action ini adalah tahapan paling penting dalam bisnis online. Itulah anak-anak ya cara kerja bisnis online. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi anak-anak ya. Selanjutnya silahkan ingat-ingat dan jawablah 2 pertanyaan singkat dari saya. Jawaban kalian silahkan dikirim melalui form yang sudah saya sediakan maksimal jam 12 hari ini ya. Jika ada yang mengumpulkan lebih dari jam 12 maka dianggap tidak masuk. Maka silahkan disiapkan kertasnya untuk menjawab 2 pertanyaan saya ini. Yang pertama, sebutkan 5 jenis bisnis online. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan cara kerja bisnis online. Dah, itu aja. Silahkan dijawab di form yang sudah saya sediakan. Jangan lupa masukkan nama, kelas, dan jawaban dari 2 pertanyaan kalian ini. Itu ya anak-anak ya, terima kasih sudah bersama saya. Nantikan materi berikutnya minggu depan masih dengan saya di mata pelajaran bisnis online. Jangan lupa setiap pelajaran yang diberikan kalian harus mengikuti, dan setiap tugas yang diberikan kalian juga harus mengerjakan. Terima kasih sudah bersama saya selama ini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Apapun pertanyaannya, yang ada yang kurang jelas atau yang bagaimana, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.